Saudara, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyiapkan 6 paket stimulus ekonomi di bulan Juni dan Juli mendatang. Salah satu dari 6 paket stimulus tersebut adalah bantuan subsidi upah atau BSU. Bantuan subsidi upah akan diberikan untuk guru honorer dan pekerja dengan gaji upah minimum atau di bawah 3,5 juta rupiah per bulannya. Kita lihat bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 per bulan. Ini akan diberikan kepada 17 juta pekerja dan 3,4 juta guru. Bantuan subsidi upah akan diberikan selama 2 bulan, sehingga guru atau pekerja yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp300.000 totalnya. Menteri Ketenagakerjaan Yassi-Yarli menyatakan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang bantuan subsidi upah bagi pekerja akan terbit di bulan Juni. Yassi-Yarli menjelaskan program bantuan subsidi upah berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menaker bilang tengah dilakukan harmonisasi dengan kementerian lainnya. BSU itu sebuah langkah program strategis pemerintah, itu di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Kita tentu sedang koordinasi. Kalau kami yang keluar Permenaker bisa cepat, tapi kan kemudian harus ada harmonisasi dan seterusnya. Jadi memang tunggu saja, ya. Harapannya memang akan bisa dikeluarkan sesegera mungkin. Ya. Bulan depan, Pak? Ya, insya Allah. Kalau ini agak lebih yakin saya, insya Allah. Kita ulas lebih lengkap soal program diskon ala Prabowo ini, seberapa efektif dapat mendorong aktivitas perekonomian di masyarakat. Kita ulas bersama pakar ekonomi UI, Telisa Aulia Valianti, dan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, M. Fatih. Selamat malam, Mas Fatih. Bu Telisa. Selamat malam. Selamat malam, Pak Fatih, dan selamat malam. Ya, saya mau ke Bu Telisa dulu. Bu Telisa, kalau dilihat dari programnya Pak Prabowo ini, BSU 150.000 untuk 2 bulan, berlaku untuk Juni dan juga Juli. Artinya nanti keseluruhan yang akan mendapatkan bantuan upah ini, subsidi upah ini adalah sebesar Rp300.000. Nah, menurut Ibu sendiri, dalam Rp300.000 selama 2 bulan bantuannya, ini cukup nggak sih untuk mendorong perekonomian kita? Ya, jadi kalau kita lihat cukup atau tidak cukup dalam konteks ini kan jadi lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali ya. Memang kalau kita lihat secara nominal angka 150.000 ini tentu relatif kecil seperti itu ya. Namun karena ini memang kondisi kita sedang membutuhkan sekali stimulus yang ada, menurut saya itu bertahap sebagai awalan akan sangat membantu seperti itu. Jadi kalau dihitung secara simulasi kepada pertumbuhan ekonomi, stimulus-stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, 6 paket ini ya, itu bisa maksimum berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Seperti itu, kira-kira ya dari simulasi yang kita lakukan. Tapi kita belum memecah sih per satu-satu, tapi kalau digabung keseluruhannya, kira-kira simulasinya kontribusi terhadap PDB-nya itu adalah 0,1%. Oke, kalau dari DPR sendiri, Mas Fatih, kalau tadi dilihat kan oke, mungkin tidak terlalu besar, tapi kemudian yang penting ada, dan kemudian juga ada kan paket-paket atau stimulus-stimulus lainnya. Nah ini memang semuanya akan digelontorkan selama bulan Juni-Juli, 2 bulan saja atau gimana, Mas Fatih? Ya, memang ini kita harapkan akan menjadi sebuah program yang bisa diteruskan oleh pemerintah, karena mengingat program ini sangat baik. Jangan dilihat 300.000-nya per orang, tetapi penerima bantuan yang kurang lebih sekitar 17 juta orang ini akan memberikan dampak, diharapkan akan memberikan dampak ekonomi khususnya di level yang paling bawah. Yang penting uangnya itu jangan dipakai yang enggak-enggak. Ini harus dibelanjakan untuk belanja yang baik, untuk konsumsi yang baik, tidak dipakai untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Nah, ini jangan dilihat dari 300 ribunya, tetapi ini penerimanya ini sangat besar, jumlahnya banyak, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah stimulus bagi ekonomi kita.
Kalau hitung-hitungannya Mas Pati, dari 190.000 kali 2 bulan totalnya 300.000, ini sudah maksimum belum yang pemerintah bisa kasih ini untuk 2 bulan ini untuk bantuan kepada para pekerja maupun guru yang gajinya tadi upahnya di bawah 3,5 juta? Ya, tentu nanti ini akan dilihat bagaimana efektivitas daripada penggunaan dana ini, bagaimana efeknya nanti kepada ekonomi. Tadi Ibu Telisa sudah menerangkan bahwa kurang lebih hasil hitung-hitungan itu 0, sekian persen, tapi ini kita lihat nanti realisasinya seperti apa. Nah, kalau misalnya efeknya ini bisa baik, bisa sesuai dengan harapan, bisa membantu memutar roda ekonomi lebih cepat, ya tentu kita mendukung pemerintah untuk bisa melanjutkan dan juga menyesuaikan secara besaran dan jumlahnya gitu. Oke, Bu Telisa, sebenarnya kan bukan hanya BSU saja ya, tapi ada stimulus lainnya, ada diskon untuk tarif tol, moda transportasi, termasuk juga kembali ada subsidi ini ya, listrik ya, PLN. Nah, tapi kalau yang kita lihat kemarin berkaca dari paket-paket ekonomi jelang Lebaran, kan ada juga tuh diskon-diskon tarif tol, diskon moda transportasi. Nyata-nyatanya ini tidak mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa membuat paket subsidi atau stimulus di bulan Juni-Juli ini bisa berbeda dan membuat pergerakan ekonomi juga berbeda dibandingkan sebelumnya? Masih. Jadi kalau kita lihat memang stimulus ekonomi ini kan begini ya, biasanya tuh diberikan kepada kelas bawah ya, terutama ketika ada bantuan sosial seperti itu. Nah, kalau sekarang diberikannya kepada kelas menengah ya, terutama yang berpendapatan 3,5 juta ini. Kan kalau sebelumnya adalah yang tidak berpendapatan ya, misalkan miskin ekstrim, terus yang dalam kondisi kemiskinan itu diberikan bansos. Nah, kalau sekarang tuh subsidi upah terutama untuk sektor padat karya. Nah, itu yang membedakan sih dengan sebelumnya, karena kan kita memang banyak dikompos oleh kelas menengah. Nah, penduduk kelas menengah itu salah satunya mungkin dari base minimal 3,5 juta itu adalah mereka yang rentan miskin. Jadi program ini adalah untuk menjaga agar yang rentan miskin ini tidak masuk ke dalam jurang kemiskinan. Jadi untuk menjaga juga tingkat kemiskinan. Jadi selain untuk daya beli, juga untuk menjaga agar yang rentan miskin itu tidak jadi jatuh miskin seperti itu. Jadi itu sih yang perbedaannya dengan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya, dan ini juga untuk mendukung industri manufaktur padat karya, karena di situ kan dibilang subsidi upah untuk sektor padat karya, karena padat karya kita ini manufakturnya kan belakangan ini banyak kendala gitu ya dari sisi PHK-nya dan lain, makanya itu. Tapi bisa membantu nggak sih menurut Bu Telisa sendiri dengan 6 subsidi? Iya, tentunya itu akan membantu ya Mbak ya, karena kan sektor padat karya sendiri kan memang sedang kesulitan. Nah, ketika dibantu dengan subsidi upah ini, setidaknya bisa meringankan juga dari sisi perusahaan. Jadi tidak hanya dari sisi konsumennya, tetapi juga dari sisi perusahaannya seperti itu. Juga itu kan industri-industri manufaktur padat karya untuk membuat daya beli dari manufaktur itu sendiri, dan juga bagaimana mereka bertahan di perusahaan gitu ya. Jadi untuk perusahaan sendiri tentu ini akan sangat membantu ya. Jadi program ini bisa membantu kedua belah pihak, dari sisi produsennya, karena dia bisa menjaga agar si karyawan itu tetap berdaya beli. Di satu sisi untuk karyawannya sendiri tentu untuk menjaga daya beli mereka dan mempertahankan mereka juga untuk loyal dengan perusahaan ya, karena mereka bisa ada tambahan ini. Jadi ini menurut saya bisa dari kedua belah pihak keuntungannya. Tapi kalau Mas Pati ada yang mengatakan gini, tadi stimulusnya nanti akan jalan di 2 bulan Juni dan juga Juli. Nah, tapi ada juga yang bilang begitu, kenapa tidak fokusnya kepada pembukaan lapangan kerja saja begitu. Jadi tidak hanya fokus kepada tadi subsidi, kemudian juga pemberian bantuan upah begitu kan, yang untuk menyokong roda perekonomian masyarakat menengah, juga mereka yang nyata-nyatanya sekarang banyak yang terkena PHK, susah mencari kerja, job fair juga ini banyak di mana-mana, tapi belum tahu nih menyerap berapa banyak para pencari kerja. Iya, ini kan program tambahan, Mbak. Artinya pemerintah sekarang ini sedang berupaya untuk menarik berbagai macam bentuk investasi sehingga bisa membuka lapangan kerja. Namun demikian, ini adalah program stimulus ini adalah program tambahan yang diharapkan untuk menjaga para kelas pekerja itu yang memang sekarang sudah memiliki pekerjaan. Tadi diterangkan juga
sehingga mereka bisa memiliki kemampuan yang lebih baik, Yang penting dananya ini dipergunakan untuk konsumsi hal-hal yang baik gitu. Ini jangan dipakai yang enggak gitu. Oke. Nah, jadi berarti nggak boleh dananya dipakai untuk libur gitu, karena kan bertepatan nih Juni Juli anak-anak udah mulai libur sekolah. Kalau libur kan itu juga akan menggerakkan ekonomi, bagus. Yang negatif itu adalah yang memang tidak akan berkontribusi apapun kepada ekonomi, baik itu ekonomi daerah ataupun ekonomi nasional kan gitu. Jadi seperti judol dan lain-lain itu jangan dipakai seperti itu uangnya. Uangnya ini dipakai belanja di kampung, belanja di warung, belanja di desa gitu. Nah ini akan menggerakkan ekonomi di bawah. Nah tadi menjawab pertanyaan Mbak terkait dengan pembukaan lapangan kerja ini terus-menerus dilakukan. Berbagai macam langkah ini sedang diupayakan oleh pemerintah dan kita mudah-mudahan akan bisa melihat hasilnya beberapa waktu ke depan. Bu Telisa, kalau diluncurkannya pada bulan Juni-Juli, kan memang dalam waktu dekat, kemudian juga menuju ke triwulan kedua juga ya, untuk menjaga kestabilan ekonomi kita. Nah, tapi kan di bulan Juni-Juli ini banyak juga yang anak-anak sudah mulai liburan. Tapi juga satu sisi mereka juga harus menghadapi untuk biaya pendidikan kan. Nah, ini gimana nih dengan stimulus yang ada? Masih di mute, Bu? Oh iya, maaf. Jadi ini memang menarik sekali Mbak, kebijakan ini kebetulan momentumnya pas. Ada 2 momentum. Yang pertama adalah pengumuman PDB nanti triwulan 2. Itu kan PDB triwulan 2 itu April, Mei, Juni. Nah terus kemudian, jadi ini untuk mencapai target PDB juga, karena kan PDB 1 kita kan agak low. Nah oleh karena itu untuk mengejar di kuartal 2 kita kejar nih. Nah salah satunya dengan stimulus-stimulus ini. Supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih dari 4,87. Syukur-syukur bisa 5% seperti rata-rata yang selama ini kita capai. Nah yang kedua, ini ada momen seasonal. Seasonalnya itu adalah bersamaan dengan anak sekolah. Jadi ini juga harapannya tadi seperti ya mendukung yang disampaikan oleh Pak Fatih ya, bahwa sebetulnya ini momentum ini buat belanja hal yang positif. Nah belanja hal yang positif itu juga bisa mendukung anak-anak sekolah untuk biaya pendidikan. Karena kan kita tahu salah satu yang membebani masyarakat ini juga dari biaya pendidikan. Nah biaya pendidikan ini harapannya bisa terbantu dengan, karena kan gini, kalau PNS kan ada gaji ke-13. Selama ini kadang-kadang ada kecemburuan atau keirian dari non-PNS, itu enak ya kalau PNS anak sekolah dijamin oleh adanya gaji ke-13. Nah ini di private sector, yaitu ya salah satunya di industri manufaktur padat karya, itu untuk karyawan-karyawannya ini juga kita dukung dengan program ini gitu kan, berarti untuk biaya pendidikan juga. Jadi alokasinya memang tadi kan apa harusnya diperlebar nggak sih Bu Telisa? Kan tadi kan memang sudah dibilang bahwa di bawah 3,5 juta ya untuk guru, untuk para pekerja begitu. Nah apakah harus dilebarkan lagi kategori yang bisa menerima bantuan nih, supaya tidak hanya di bawah 3,5 saja nih, karena kan masyarakat menengahnya juga banyak sekali di sini. Iya, ketika memilih itu namanya biasanya pemerintah melakukan tes yang namanya proximing test, seperti sama waktu misalkan kemiskinan siapa yang eligible, menentukan eligibility itu pasti ada suatu proximing testnya terlebih dahulu. Jadi ini saya yakin pemerintah juga sudah ada semacam proximing testnya, kelas mana, karena biasanya kan pendapatan dibagi beberapa desil ya, desil 1 sampai desil 10. Nah itu nanti dilihat nih desil mana yang punya impact kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi saya rasa ini bertahap, sama kayak diskon listrik, tadinya cuma mau 2 bulan, nanti ada evaluasi kembali. Jadi saya yakin nanti dari pemerintahan juga bersama-sama dengan DPR akan memutuskan, nanti evaluasi dulu nih, apakah perlu diperlebar atau enggak. Satu, nanti tergantung hasil evaluasi tersebut, oh ternyata ini masih kurang, masih perlu ditingkatkan, nanti menerima juga masukan dari masyarakat pastinya. Terus kemudian yang kedua, nanti dari respon masyarakat kan pasti tadi ya, again ada masukan-masukan. Terus yang ketiga yang pasti adalah ketersediaan APBN-nya. Kalau diperlebar kan otomatis APBN yang harus dikeluarkan lebih besar nih dari sisi funding. Nah nanti kan akan melihat nih kemampuan APBN seperti apa, defisitnya supaya tetap terjaga dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini kita lihat dulu nih, nanti ke depannya sangat terbuka harusnya untuk evaluasi dan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Berbicara soal kemampuan APBN kita nih, Mas Fatih, apakah 300.000 ini sudah maksimal banget? Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan di era pemerintahan sebelumnya ada bantuan 300.000, kemudian di masa Covid juga bahkan 2 kali lipat lebih besar. Kalau dari sisi kemampuan tentu saja ada kemampuan, namun mana yang lebih efektif?
ketika penggunaan APBN ini mana yang akan berefektif, mana yang akan lebih bisa untuk membantu memacu economic growth. Nah, makanya ini saya pikir menjawab pertanyaan tadi, ini sangat mungkin untuk dilebarkan, sangat mungkin untuk dilakukan penambahan, disertakan parameter-parameter lainnya. Namun di awal ini saya pikir kita harus apresiasi ikhtiar pemerintah di dalam rangka untuk menjaga kelas ekonomi tertentu sehingga tidak jatuh ke bawah. Ini adalah sebuah support, ini adalah sebuah hal yang sangat baik kita dukung dan mudah-mudahan ke depannya bisa sesuai sasaran, bisa sesuai dengan apa yang direncanakan dan mudah-mudahan efektif untuk bisa berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Oke, Mas Fatih, khusus untuk tadi BSU, kalau misalnya bantuan langsung tunai kan sudah ada data-datanya. Tapi kalau misalnya untuk subsidi upah nih bantuannya, gimana cara tahu bahwa oh ini loh orang yang tepat sasaran? Kan sudah teridentifikasi, kurang lebih kelas pekerja yang jumlahnya ada sekitar 17 juta orang. Nah ini gimana nih, yang prioritasnya mana dulu? Di mana? Jadi yang maksimal penghasilannya itu 3,5 juta. Kan gitu. Terus juga tidak menerima program-program bantuan lainnya dari pemerintah. Nah, inti adalah asas keadilan. Jadi kalau misalnya tadi oleh Bu Telisa disebutkan bahwa misalnya kalau PNS itu punya gaji ke-13 dan juga kalau pekerja private sector itu yang gajinya sudah UMR dan sudah dipandang mampu, nah itu tidak di dalam kategori orang yang menerima bantuan ini gitu. Nah, ini khusus secara spesifik diberikan kepada kelas pekerja dengan pendapatan tidak lebih dari 3,5 juta dan sudah teridentifikasi tentunya kurang lebih sekitar 17 juta orang dan saya pikir 300.000 rupiah kali 17 juta ini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik lah bagi pertumbuhan Berarti ekonomi. artinya kalau yang saat ini bisa terkena PHK atau tidak bekerja ini tidak dapat ya, karena yang tadi ukurannya adalah di bawah 3,5 juta ya? Ya, saya pikir melihat kriteria penerimanya mungkin seperti itu. Bu Telisa, ini kan memang masih terlalu dini kalau misalnya kita evaluasi, tapi kalau boleh diandai-andai, mungkin apalagi yang bisa dilakukan atau dimaksimalkan supaya untuk menggerakkan ekonomi dan tadi menjaga juga agar pertumbuhan ekonomi ini tetap di atas 5%. Iya. Jadi kalau menurut saya ini sudah tepat ya sinergi yang dilakukan. Tinggal nanti dengan itu kan banyak kan dari sisi fiskal ya, kebijakan fiskal nanti tinggal didukung dengan sinergi dari kebijakan moneter dari sisi likuiditas. Kemarin sebenarnya sudah turun. Jadi bagaimana mensinergikan dengan kebijakan di sisi moneter dan juga kebijakan strukturalnya. Kebijakan di sisi moneter itu adalah masyarakat lebih mudah mengakses kredit, kemudian juga dari sisi perbankan juga suku bunga lebih murah ya untuk mendapatkan permodalan usaha juga lebih murah sehingga lebih kondusif. Kemudian yang kedua dari sisi struktural yang perlu dijaga itu adalah perlindungan kepada diplomasi dampak dari tarif ini karena kan dampak dari tarif ini begitu besar ya kepada ekonomi kita. Jadi dampak dari tarif ini bagaimana diplomasi kita harus kita jaga supaya masyarakat itu tetap bisa kan kegiatan ekspor impor tetap berlangsung dan menjaga kepercayaan investor supaya investasi tetap masuk. Selama keran investasi itu masuk, potensi pertumbuhan ekonomi kita akan terjaga. Kemudian juga terus menciptakan lapangan kerja tadi. Kuncinya juga di struktural itu menciptakan lapangan kerja bagaimana tetap dilakukan peningkatan upskilling dan reskilling. Jadi kebijakan jangka menengahnya. Karena ini kan jangka pendek ya. Oke, karena hanya 2 bulan yang ini ya. Ya, nah jangka panjangnya itu kebijakannya harus tetap dimainkan seperti itu. Itu jangan lupa untuk ya regulasi, investasi tetap berjalan, terus kemudian itu lapangan kerja. Jadi bagaimana kita mendorong terus penciptaan lapangan kerja sambil disertai dengan peningkatan dari sisi SDM-nya, kesiapan SDM dari sisi skill-nya. Jadi lebih sering mengadakan kayak kemarin tuh job fair tuh sebenarnya bagus ya, cuma kita agak miris ya kemarin lihat di job fair tuh kan kita ramai juga ya, di mana rebutan banget gitu satu pekerjaan. Dan nggak tahu Bu satu pekerjaan ini dapat menampung berapa pencari kerja kan? Betul. Nah jadi harapannya terus mendorong ya wirausaha dan kegiatan investasi-investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Jadi investasi kita pun sekarang harus lebih selektif dalam arti jangan cuma investasinya aja, tapi juga bagaimana investasi menyerap lapangan kerja. Terutama talenta digital juga harus kita siapkan karena kan kita banyak kan ekonomi digital. Jadi itu juga harus kita siapkan. Jadi
transformasi strukturalnya harus kita dorong juga seperti itu. Dan hal itu juga ya, Mas Fatih, yang menjadi fokus perhatian. Jadi bukan hanya jangka pendeknya aja pemberian subsidi, kemudian juga bantuan, tetapi juga tadi bagaimana menjawab keresahan nih untuk lapangan pencari kerja, upskilling, reskilling, sebagainya. Itu yang nampaknya menjadi jangka menengah dan jangka panjang nih untuk bisa menopang. Itu semua sedang dilakukan dan di dalam proses pemerintah tanpa henti ya. Ini terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kita terus-menerus melakukan upaya sehingga FDI, direct investment ini, ataupun investasi domestik ini bisa terus tumbuh. Nah, ini terkait dengan bantuan subsidi ini kan untuk mendorong daripada konsumsi, mendorong daripada daya beli. Jadi semua upaya ini dilakukan oleh pemerintah, dan bukan hanya pemerintah pusat. Saya berkeliling di daerah-daerah juga saya lihat semangat yang sama ada pada pemerintah daerah. Mereka juga membuka peluang-peluang pekerjaan. Beberapa provinsi itu bahkan sudah punya portal untuk bekerja sama dengan sektor swasta, di mana diwajibkan bagi mereka dalam persentase tertentu itu untuk harus menyerap tenaga kerja lokal. Saya pikir ya ini upaya yang baik dari pemerintah. Asal benar-benar ada gerakannya ya, konkretnya ya Mas Fatih ya. Mari kita dukung dan kita awasi. Oke. Kalau dari Bu Telisa sendiri dalam jangka panjang, apakah ada lagi Bu selain tadi kuncinya adalah reskilling, upskilling, dan juga bantuan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru? Iya, sebetulnya tugas utama pemerintah juga menciptakan kepastian hukum ya, dan juga regulasi, dan itu terus-menerus, dan tentunya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, menghilangkan ego sektor. Kita punya common interest yang sama, itu yang harus selalu kita jaga, dan itu memang tidak mudah ya di dalam jangka pendek. Itu semuanya juga butuh proses, sehingga tetap di dalam jangka panjang itu kita harus terus menata, karena kan kita memang mau melakukan 3 macam transformasi ya, selain ekonomi, transformasi sosial budaya, dan juga transformasi tata kelola, governance, dan birokrasi. Jadi dari hasil research yang dilakukan oleh Bappenas, itu hasil penelitian dari Growth Diagnostic, Indonesia itu selalu di regulation and bureaucracy. Itu penghambat utama yang selalu jadi momok, dan itu yang kita harap, dan juga corruption ya. Nah, makanya program pemerintah saat ini kan salah satunya menurunkan corruption, kebocoran. Jadi mau kita berjuang seperti apapun, kalau kebocorannya tinggi ya tetap aja kita nggak akan terlalu menghasilkan hasil yang optimal. Nah, kalau kita mau optimal ya kebocoran, regulation, dan birokrasi itu yang harus diperbaiki, karena itu bottleneck utama kita. Itu sih di dalam jangka panjang, selain tadi SDM ya, faktor SDM, skill, dan lain sebagainya, inovasi. Oke, kalau dari DPR sendiri ada nggak sih juga kemudian hal-hal yang diungkapkan untuk segera pemerintah juga bisa lakukan, karena kan tadi menunggu Juni, Juli di bawah 3,5 juta rupiah, tapi kan jangan dilupakan juga Mas Fatih ketika ada kaum kelas ekonomi menengah yang di atas 3,5 juta, tapi yang mereka juga sedang berjuang nih, susahnya mencari kerja, kemudian juga mungkin terkena PHK, yang mereka itu tidak punya pilihan. Singkat aja. Iya, tentu kita bersama-sama dengan pemerintah terus-menerus bisa memberikan dukungan, sehingga yang kemarin itu kita sempat lihat adanya penurunan daripada realisasi achievement dari pertumbuhan ekonomi ini, ke depannya bisa terkejar gitu dari berbagai macam upaya, mau dari moneter ataupun dukungan fiskal, sehingga nanti efeknya itu bisa terasa bagi masyarakat. Ini terus-menerus kita lakukan. Jangan ragukan komitmen pemerintah. Cuma yang penting itu tadi, bagaimana supaya bantuan subsidi ini tepat sasaran, dipergunakannya itu harus benar gitu. Belikan konsumsi yang positif itu. Mas Fatih, terima kasih untuk ulasannya. Bu Telisa juga terima kasih untuk pandangannya berbagi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Setelah ini